Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul imunisasi dalam pandangan Islam. Kita ketahui bahwa Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Ini sesuai dengan surat Al-Anbiya dalam Al-Quran ayat 107 yang menyatakan, dan tiadalah kami mengutus kamu, yaitu Nabi Muhammad, membawa Islam, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam melindungi 5 kebutuhan pokok manusia yang disebut daruriyatul khams, yaitu agama berdasarkan Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, jiwa berdasarkan Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68, akal berdasarkan surat Al-Alaq ayat 5, keturunan berdasarkan surat Al-Isra ayat 32, dan harta berdasarkan surat An-Nisa pada Al-Quran ayat 5. Jadi 5 kebutuhan pokok manusia yang dilindungi oleh Islam atau daruriyatul khams adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip umum Islam dalam pencegahan. Pada dasarnya Islam menolak segala bahaya dan hal yang menimbulkan bahaya. Karena itu segala bahaya harus dihilangkan. Terdapat kaidah la doror wala diror yang berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu tidak boleh berbuat bahaya pada diri sendiri dan orang lain. Maka al-doror yuzalu, bahaya harus dihilangkan, dan al-doror yudfa'u bit qadril imkan, bahaya harus dicegah sedapat mungkin. Menolak segala kerusakan harus didahulukan dari mengambil kemaslahatan. Ini berdasarkan kaidah darul mafasidi aula min jalbil masolihi, yaitu menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan, sehingga menolak kerusakan lebih didahulukan dari mengambil kemanfaatan. Ini berdasarkan dalil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Juga kaidah iza ta'arodo mafsadatani ro'iyah a'zomuhuma biistikabi al-khaffihima, yaitu apabila ada 2 mafsadat atau kerusakan atau akibat buruk yang bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudaratnya lebih besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Jadi bila ada 2 pilihan yang sama-sama menimbulkan resiko, harus berhati-hatikan mana yang resikonya paling besar dengan mengambil resiko yang paling kecil. Ini didasarkan pada surat pada Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 173. Islam memerintahkan untuk selalu bersifat antisipatif. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Hakim. Maka berangkat dari berbagai prinsip di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Islam mengajarkan prinsip bahwa pencegahan lebih didahulukan dari pengobatan. Upaya imunisasi, vaksinasi yang berangkat dari prinsip pencegahan adalah sejalan dengan ajaran Islam. Masalah vaksinasi telah dilakukan identifikasi masalah, yaitu munculnya penolakan sebagian anggota masyarakat terhadap program imunisasi, antara lain karena ketidaktahuan atau ketidakjelasan informasi, keraguan terhadap kehalalan dan keamanan. Tinjauan kehalalan pada vaksinasi didapatkan titik kritis vaksin yang terletak pada penggunaan media pembiakan dan penggunaan enzim untuk memisahkan dari pembawa, yaitu misalnya porsin atau tripsin. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan termasuk vaksin yang berasal dari atau mengandung benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram. Ini sesuai dengan sabda Rasul yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan mikroba dan produk mikroba tahun 2010 nomor 1, yaitu pertama, mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.
Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya, maka hukumnya halal setelah disucikan. Yang keempat, produk mikrobia dan mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci, hukumnya halal. 5. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya, maka hukumnya halal setelah disucikan. 6. Mikroba dan produk mikrobial dari media yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhan, hukumnya haram. 7. Mikroba dan produk mikrobial yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis, kemudian disucikan secara syar'i atau tathir syar'an, yakni melalui produksi dengan komponen air mutlak minimal 2 kilo, ini hanya sebagai contoh, hukumnya adalah halal. Sebagai contoh yaitu kasus vaksin polio, inactivated poliovirus vaksin, dan oral polio vaksin. Dalam proses imunisasi polio, ada 2 macam vaksin yang digunakan, yaitu IPV dan OPV. Kedua jenis vaksin ini berasal dari virus polio yang dikulturkan pada sel vero yang berasal dari ginjal kera. Khusus untuk IPV, dalam proses pembuatannya melibatkan unsur porsin. Maka Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa untuk keduanya, yaitu IPV pada tahun 2022 dan OPV pada tahun 2005. Majelis Ulama Indonesia tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kedua vaksin tersebut haram, tetapi menyebut secara umum bahwa berobat dengan benda yang mutanajis hukumnya haram sesuai hadis sebelumnya. Khusus untuk vaksin IPV, disebutkan dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terjadi persenyawaan, persentuhan, atau ikhtilat antara porsin yang najis dengan media yang digunakan untuk membiarkan bahan vaksin virus, dan tidak dilakukan penyucian dengan cara yang dibenarkan secara syar'i. Hal itu menyebabkan media dan virus tersebut menjadi terkena najis. Dengan memperhatikan hal tersebut, vaksin IPV adalah mutanajis karena menggunakan media mutanajis dengan najis mughallazah, yaitu najis dengan tingkatan berat karena menggunakan media babi, sehingga hukumnya haram. Pada kasus vaksin meningitis, ini adalah diagram proses vaksin, yaitu pertama dilakukan isolasi bakteri dari sumbernya, berikutnya dilakukan master sheet, dilanjutkan working sheet, lalu dilakukan perbanyakan sel atau penyiapan inokulum. Lalu dilakukan produksi vaksin dalam fermentor, dilakukan pemisahan sel bakteri dan pemurnian produk vaksin. Setelah itu konjugasi antar vaksin, dilanjutkan formulasi dan pengisian dalam ampul, dan tersedia produk vaksin. Hasil kajian Majelis Ulama Indonesia terhadap vaksin meningitis, informasi tentang media isolat awal dari pihak luar tidak mungkin lagi untuk dilacak secara lengkap. Sehingga media isolasi yang tidak dapat ditelusuri atau dikenali, termasuk mahjul, yaitu digolongkan pada sesuatu yang syak, prasangka, bimbang, atau ragu. Maka berlaku kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak, yaitu keyakinan tidak akan hilang jika didapatkan keraguan. Dan juga berlaku kaidah al-aslu baqa'u makana alai makana, yaitu asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya, selama tidak ada bukti atau argumen yang bisa mengubahnya. Ini didasari oleh surat pada Al-Quran, yaitu surat Yunus 36, juga sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Maka berdasarkan kaidah ini, bakteri isolat dihukumi suci sesuai hukum asal. Dengan demikian, pada tahapan isolasi, bakteri tidak didapatkan masalah. Pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan penyiapan master sheet, ada produsen yang salah satu komponen medianya pernah bersinggungan dengan enzim babi. Karena babi termasuk najis mughallazah, maka status vaksinnya adalah mutanajis dengan najis mutanogah, di mana tidak memungkinkan dilakukan pensucian, sehingga difatwakan haram. Namun ada juga produsen pada semua tahap lanjutan tidak menggunakan bahan dari babi, tetapi diantaranya diketahui menggunakan darah kambing, sehingga dalam tahapannya dinyatakan terkena najis mutawassithah, yaitu najis sedang, yang cukup disucikan dengan membilas daerah yang terkena najis dengan air mengalir sampai bersih hingga hilang bau, rasa, dan warna. Karena vaksin telah dimurnikan
sehingga wujud najisnya telah hilang sehingga dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2010. Penyikapan dan solusi. Dalam kondisi yang sangat dibutuhkan dan bila tidak digunakan akan menimbulkan dampak yang lebih besar, maka berdasarkan kajian para ahli, sementara belum ditemukan alternatif yang halal, maka penggunaan vaksin yang haram pun masih dapat dilakukan dengan catatan ada kepastian manfaatnya. Bila tidak digunakan, bahayanya justru lebih besar dan keamanannya terjamin. Landasan penyikapan ini berdasarkan pada kaidah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu apabila ada dua mafsadat atau kerusakan atau akibat buruk yang bertentangan, maka harus ditinggalkan mafsadat yang mudaratnya lebih besar dengan melakukan mudarat atau mafsadat yang lebih ringan. Jadi bila ada dua pilihan yang sama-sama memiliki risiko, harus diperhatikan mana yang risikonya paling besar dengan mengambil risiko yang paling kecil. Juga berdasarkan kaidah al-hajatu tanzilu manzilatad daruratu, yaitu keadaan yang mendesak, maka hukumnya menduduki hukum keadaan darurat. Dari kaidah nomor 2 ini, maka al-daruratu tubihu al-mahzurah. Dalam keadaan darurat, dapat membolehkan sesuatu yang kondisi normalnya tidak diperbolehkan menjadi boleh. Ini semua sesuai dengan surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 173. Masyarakat dapat menggunakan vaksin dengan pertimbangan para ahli sesuai dengan kebutuhannya, dilandasi oleh kaidah al-hajatu tanzilu manzilata daruratu, yaitu keadaan mendesak hukumnya menduduki kedudukan hukum keadaan darurat. Di sini direkomendasikan oleh Majelis Ulama, yaitu pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal serta melalui World Health Organization atau WHO dan negara-negara berpenduduk Muslim agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal. Rekomendasi ini didasarkan pada kaidah di dalam surat Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 173. Dan perlu terus dilakukan upaya penelitian untuk mendapatkan vaksin yang dijamin halal. Untuk memberikan kepastian tentang kehalalan, perlu ada sertifikasi halal untuk vaksin-vaksin yang akan diedarkan di Indonesia dengan memperhatikan bahwa tidak kurang dari 87% penduduk di Indonesia beragama Islam, di mana hak-haknya dijamin oleh konstitusi. Dan perlu kita ingat bahwa yang menyembuhkan penyakit hanyalah Allah. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.